setiap hari kita selalu dalam kondisi sehat dan bisa belajar seperti biasanya. Dan ilmu yang kita dapat di sekolah bisa kita implementasikan di rumah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mohon ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Silakan. Ini tinggi. Berdoa dimulai. Ya, jadi sebelum kita belajar, biasanya kita menghafal nama-nama malaikat dan nama-nama rasul. Nah, untuk lebih mengingatkan kita, tiap pagi kita membiasakan diri membaca nama nabi dan rasul. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Jadi anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamat. Tapi terlebih dahulu Pak Guru ingatkan kembali pelajaran kita kemarin tentang makna hari kiamat. Siapa yang masih ingat apa itu hari kiamat? Siapa yang masih ingat apa arti dari hari kiamat? Kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua yang ada di bumi ini. Jadi yang di langit, planet-planet bertabrakan sehingga tidak ada satupun manusia makhluk yang bernyawa hidup yang. Kemudian sekarang adalah tentang macam-macam hari kiamat. Jadi tentang macam-macam hari kiamat, Pak Guru akan setelan video tentang macam-macam hari kiamat. Nanti dari video tersebut anak-anakku amati apa makna dari kiamat sugro dan apa makna dari kiamat kubro, dan apa ciri-ciri kiamat sugro dan makna dan ciri-ciri kiamat kubro. Ya, bisa ke sini. Ya, jadi mohon anak-anakku untuk menyaksikan tayangan video dengan khidmat. Ya, terima kasih. Dari tayangan video tadi sudah jelas macam-macam hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kemudian di antara kedua kiamat ini memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri yang pertama adalah kiamat sugro. Ciri-ciri pertamanya adalah banyak laki-laki yang berubah sikapnya seperti perempuan. Yang kedua, perempuan berubah sikapnya seperti laki-laki. Banyak peperangan terjadi di mana-mana, ya. Banyak orang yang meninggal dunia, terjadi longsor, gempa bumi dan sebagainya. Sementara kiamat kubro adalah kiamat hancurnya alam semesta beserta semua isinya. Tanda-tanda atau ciri-cirinya yang pertama adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya. Ini. Jadi baiklah anak-anak sekalian. Jadi dari tayangan video tadi Pak Guru akan kasih lembar kerja siswa. Tugasnya nanti adalah mengamati gambar. Apa isi gambar tersebut? Kemudian apa artinya? Apa makna dari gambar tersebut? Mohon diisi. Nanti setelah diisi per kelompok, maka salah satu kelompoknya akan mewakili maju ke depan. Ya. Nah, dari itu sekarang kita bagi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, LK-nya diamati dulu, dilihat gambarnya, apa makna dari gambar itu nanti dideskripsikan.
Iya. Ya, bisa maju. Yang sana bisa kumpul. Bisa kumpul di kelompok masing-masing. Ya, dilihat gambarnya, diamati apa pertanyaannya, kemudian diisi sesuai dengan tayangan video tadi. Allah dipanggil. Ya, oke, sudah anak-anak semua. Ya, bisa duduk di bangku masing-masing. Bisa duduk di bangku masing-masing. Apakah tugas lembar kerja siswa tadi sudah didiskusikan? Nah, tentunya ketika sudah didiskusikan sebuah materi, sebuah pertanyaan ataupun gambar jenisnya, pasti ada hasil. Oleh dari itu, sekarang Pak Guru mohon perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menjawab hasil diskusinya di depan. Ya. Kita coba kelompok A maju ke depan. Kelompok A maju ke depan. Ya, yang lain perhatikan dan dengarkan temannya. Nah, baik. Banyak ulama meninggal. Yang di atas dulu, ciri-ciri apa itu? Ciri-ciri kiamat kecil atau sugro. Banyak ulama meninggal, ilmu agama tidak dianggap tidak penting, maksiat makin terang-terangan, laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki, banyak peperangan. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok B. Ya, silakan. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok D. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Munculnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa. 3. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, tepuk tangan. Ya. Jadi, sesuai dengan tayangan video tadi, ada LK yang harus dijawab, kemudian didiskusikan. Alhamdulillah dari hasil diskusi menunjukkan bahwa anak-anakku itu memang betul-betul perhatian ketika menonton tayangan video. Sekali lagi untuk Pak Guru simpulkan, pertama adalah macam-macam hari kiamat, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, itu hancurnya alam di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, hancurnya alam beserta isinya. Ya. Jadi alam semesta itu maknanya adalah selain Allah itu alam semesta. Kemudian
longsor terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana. Banyak orang meninggal dunia. Pertama, ada yang mati tiba-tiba, ada yang mati sekaligus banyak orang, itu mati kelompok ya. Ada yang matinya sakitnya lama dulu baru meninggal dunia. Nah, semua kematian itu termasuk juga salah satu contoh kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar, ciri-cirinya yang pertama adalah biasanya kalau saat ini sebelum terjadinya kiamat, maka matahari akan terbit dari arah timur. Nah, besok ketika akan terjadi hari kiamat, maka matahari akan terbit dari arah barat. Gelap gulita luar biasa. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi hari kiamat, malaikat meniupkan trompetnya, maka semua yang ada di langit dan bumi ini akan hancur. Tidak ada satu manusia pun yang masih hidup. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi perlu diperhatikan bahwa hikmah meyakini hari akhir itu menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari segala perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Kalau kita ke kuburan melihat orang meninggal dunia, pasti kita berpikir, besok kalau saya mati pasti seperti ini. Sekarang kita ke kuburan mengantar orang meninggal dunia, besok pasti kita akan diantarkan ke kuburan. Oleh dari itu, tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar agama sehingga menimbulkan dosa. Yang kedua adalah patuhi perintah orang tua, patuhi perintah orang tua, guru di sekolah. Insya Allah ketika kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pelajaran besok pagi tentang hikmah meyakini hari akhir. Mohon pelajari di rumah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.